Halo teman-teman, thank you so much untuk teman-teman yang setia di YouTube channel saya dan kali ini saya kedatangan tamu spesial jauh banget dari Lampung. Dia adalah Erika, teman KKN saya. Halo Erika, apa kabar? Hai semuanya. Subscriber dari Farid Raida. Halo. Ya. Erika, boleh ini dong perkenalkan diri dulu ke teman-teman. Ini perkenalkan diri, emang belum pada kenal? Berarti nggak pernah nonton TV ya? Ya, jadi halo semuanya yang saat ini sedang menonton ya channel YouTube-nya Ayit panggilan sayang kita. Perkenalkan, nama saya Erika Widiastuti, tapi panggilan sayangnya Atu Erika. Karena nama Instagram aku atu_erika. Jangan lupa di-follow ya. Sekalian promosi. Boleh. Ya. Saya teman KKN-nya dari Ayit. Dan saya berasal dari Provinsi Lampung. Jadi buat teman-teman nih dari seluruh Indonesia yang mungkin lagi main ke Lampung, jangan lupa kontak aku, nanti kita bisa jalan-jalan. Kalian mau ngapain aja di Lampung ini, beres. Dan saat ini saya sedang menjalani profesi sebagai presenter di iNews TV Lampung. Kenapa bisa terjun ke dunia broadcasting atau presenter di salah satu televisi gitu? Kok bisa sih kerja di sana gitu? Sebenarnya kayak ada suatu ketika yang aduh jenuh nih gitu. Karena ketika kita ngerjain skripsi pasti ada titik jenuhnya kan. Bener. Terus aku mikir aku pengen sambil kerja deh, apa ya tapi yang aku bisa kerja tetapi nggak bisa tetap konsen sama skripsiku. Dapatlah semacam broadcast message gitu tentang iNews Lampung ini lagi bukaan bukan reporter waktu itu. Nah, jadi bukaan reporter yang dibutuhkan tuh S1, tapi kan aku belum lulus kan, aku belum punya ijazah. Tapi aku orangnya emang tergolong agak nekat, maksudnya kayak yang menantang diri aku sendiri deh gitu. Akhirnya aku coba buat daftar dengan ijazah SMA, dengan maksudnya ya piagam-piagam dan portofolio atau CV yang mungkin seadanya lah gitu. Tapi diniatin, aku daftar dapat panggilan. Akhirnya aku ditawarin untuk jadi presenter freelance kala itu kan. Jadi kayak ada sebuah program yang dia itu tapping, jadi maksudnya nggak live gitu. Akhirnya aku di casting dan ya udah produsernya suka, diterima deh. Jadi kayak setiap sore gitu aku tapping buat program itu. Akhirnya ya makin lama kan maksudnya kita naik kelas lah ya, yang tadinya talk show ringan gitu, terus ya karena kita terus berprogres, akhirnya ya belajar terus sampai sekarang akhirnya bisa untuk program-program yang agak berat lah gitu. Kalau yang dulu cuma ngobrol sama sepantaran gitu kan, ngobrolin tentang hal-hal yang sifatnya itu rekreatif, tapi sekarang ngomongannya udah yang politik, ekonomi, sosial, budaya gitu. Oke, jadi boleh tahu nggak sih Erika apa nama program pertama ketika masuk ke iNews Lampung? Ya, jadi waktu itu program pertama aku tuh namanya Senior Junior. Jadi program itu adalah talk show di mana kita menghadirkan semacam anak-anak atau muda-mudi, anak-anak berprestasi di Lampung, baik dari tingkat PAUD, TK sampai ke mahasiswa gitu. Oke. Terus itu program itu tuh durasinya berapa lama sehingga Erika bisa untuk naik kelas gitu? Kalau durasi tayang 1 jam, tapi namanya tapping dan itu setting tempatnya ribet ya. Jadi
tapping itu bisa 2 jaman gitu. Jadi kayak yang dari awal itu udah dapat program yang apa ya, ibaratnya ngedidik kita buat strong gitu. Iya, iya, iya. Terus kurang lebih aku lama sih itu 6 sampai 8 bulan. Ya 6 sampai 8 bulan gitulah ya, hitunglah hampir setahun gitu ya untuk di program itu. Akhirnya pas kebetulan waktu itu ada beberapa presenter yang resign, jadi aku kayak akhirnya kayak awalnya itu dipaksa gitu, dipaksa untuk membawakan program-program kayak misalkan berita reguler, terus baru udah biasa di reguler, terus berita kriminal gitu kan. Jadi aku waktu itu udah punya rencana pengen apa ya, hijrah lah gitu, pengen mencoba untuk apa ya, menjajal kemampuan di TV nasional gitu. Tapi ternyata punya program baru namanya catatan kasus. Jadi ya mininya Mata Najwa lah ya. Terus? Jadi ketika itu produser bilang, kami maunya kamu yang bawain program ini gitu ya, kayak ini peres atau gimana nih gitu kan. Ini kan kita agak juga ya. So aku mikir ya kayak oke, ini di saat aku udah pengen resign ditawarin nih gitu, dan aku juga mikir ya kayaknya kalau aku mau move ke yang lebih tinggi, bekal aku juga harus cukup nih gitu. Benar. Akhirnya ya udah aku terima, dan program baru itu aku yang bawain waktu itu. Terus kita kembali lagi ke yang talk show tadi, yang ngundang-undang narasumber gitu. Nah, ada nggak sih di satu momen di mana di saat Erika lagi talk show dengan narasumber, dan itu rasanya aku takut deh harus interview bapak ini gitu. Pernah nggak sih ngalamin itu gitu? Jadi apa ya, kalau soal itu dari awal kita tuh udah kayak namanya dididik ya. Nah sehingga mungkin awal-awal iya aku ngerasa kayak aduh gimana nih ya gitu. Tapi ya namanya learning by doing ya. Terus bisa kan terbiasa, dan apa, jam terbang juga sih gitu, itu mempengaruhi. Jadi kayak yang ya karena aku udah terdidik ataupun udah terbiasa di tadi talk show yang senior junior, makanya ya sebisa mungkin aku nggak ada perasaan khawatir sih gitu. Paling kalau nervous pasti ada gitu, tapi nervousnya itu lebih kepada bukan personal kita takut ke orangnya ya, tapi ke topik yang lagi dibahas gitu. Misalnya kayak ketika kita kurang memahami isu yang lagi kita bahas gitu kan, ke topik atau tema ya takutnya, bukan ke personal atau orangnya. Jadi topik yang bikin Erika itu agak sedikit takut itu kemarin itu apa sih gitu? Ya, jadi alhamdulillah gini, kemarin itu sempat kita bikin webinar bareng sama iNews Pusat. Jadi kebetulan dari Lampung aku yang kepilih buat jadi presenternya, gue jadi hostnya. Jadi kita karena ini masih pandemi kan, jadi kita webinar terus live streaming terus via Zoom juga. Jadi hostnya itu 2, presenter pusat, iNews Pusat sama aku. Temanya itu tentang pertanian gitu kan, melihat kesiapan pertanian dan ketahanan pangan di Lampung ini di masa pandemi gitu. Jadi awalnya tuh kayak deg-degan banget, kayak yang aduh ngerti nggak ya ini nanti gitu, ngebahas tentang ketahanan pangan gitu kan, tentang stok pangan dan lain sebagainya gitu. Itu sih, apalagi ibaratnya kayak tandem aku dengan presenter pusat gitu yang udah pasti ibaratnya apa ya, sangat-sangat lebih berpengalaman dan lebih jago gitu. Terus narasumbernya juga yang ibaratnya orang-orang nomor 1 gitu, kayak gubernur, bupati gitu, terus kayak ahli-ahli gitu kan, ketua BI dan lain sebagainya. Jadi kayak yang aduh, walaupun kayak sebelumnya udah yang udah dipelajari bener-bener
ngomongin tentang resesi ekonomi, kontraksi ekonomi, apa sih gitu kan, ibaratnya kayak kalau kita nggak pelajarin dulu tuh kayak orang awam aja ngelihatnya apa sih ini gitu, ngomongin ketahanan pangan di tengah kontraksi ekonomi, ya Allah gitu, ini nggak cuma ibu hamil yang kontraksi gitu, ternyata ekonomi juga gitu kan. Gitu Betul, sih betul. yang sempat, maksudnya kayak kita harus belajar tentang ketahanan pangan, tapi kita juga belajar tentang ekonomi gitu. Jadi yang itu sih kalau menurut aku level tertinggi selama ini yang apa yang menurut aku kayak kemarin stock knowledge-nya itu harus ekstra gitu biar nggak salah. Karena disiarinnya kan nasional. Terus pernah nggak sih nemuin satu orang narasumber yang menurut Erika itu apa ya, agak sedikit ngejengkelin gitu, ada nggak sih? Atau Pernah. banyak? Banyak sih relatif ya, maksudnya selama ini ya rata-rata kooperatif, karena ketika mereka mau diundang ke sini berarti artinya mereka udah siap untuk ditanya dan bisa kayak siap untuk apa ya, tanda kutip disudutkan gitu, karena kan kita ngebahas isu-isu yang sensitif gitu kan, Benar. yang lagi menjadi permasalahan di masyarakat. Pernah waktu itu gini, awal-awal corona di Lampung kan belum ada kasus. Iya. Nah, kita itu mau ngebahas soal DBD karena yang kala itu kasusnya banyak itu DBD kan, gitu. Terus akhirnya gini, kayak si ibu pejabat ini udah dikontak beberapa hari sebelumnya kan, kita pasti bikin janji. Iya. Udah di hari H nih, kayak aku tuh udah siap, udah tinggal on cam gitu, udah standby. Nah, asisten-asistennya dulu nih yang datang, terus konfirmasi dong. Ibaratnya kayak ibaratnya dia bilang si ibu mintanya itu temanya corona. Loh, gitu kan kita udah sepakat gitu, kalau kita udah kirim surat dan udah ngebahas kalau tema yang akan kita bahas itu tentang DBD, karena yang lagi mewabah itu kan DBD gitu loh. Ya kalau kita bahas corona memang di Indonesia udah ada, tapi kan waktu itu Lampung belum ada kasus, apa dong yang Benar. mau dibahas gitu kan. Dan sedangkan maksudnya kayak dia harus paham dong, talk show di TV itu by case gitu, maksudnya kayak kita ngebahas sesuatu itu ya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan gitu kan. Jadi ada fakta dan data yang kita bahas. Akhirnya ya kayak produser aku bilang, ya nggak bisa lah kalau kita mau ganti tema seketika itu gitu Iya. kan. Pernah nggak Kayak sih gitu sih. di satu ketika itu lagi salah baca atau salah penyampaian, itu gimana sih cara untuk menyampaikan kembali ke publik gitu? Apakah dengan bilang maaf atau bagaimana? Iya, kayak misalkan gini, kita ngomong misalkan angka gitu ya. Iya. Kita mau bilang 5,0%. Sedangkan karena mungkin kita gitu ya, entah kabur atau gimana, Iya. 50%. Ini kan jauh banget, Jauh. ya kan? Kayak yang 5,0 sama 50 gitu. Jadi kayak misalnya kayak terjadi lonjakan pasien virus COVID-19 sebesar 50%, terus kayak kita sadar salah gitu. Maksud kami 5,0% gitu. Nah, pertanyaan terakhir Erika untuk penutupan Yes. di acara kita yang sangat luar biasa ini. Nah, boleh dong kasih tips, trik, dan motivasi untuk anak-anak sekarang yang mungkin lagi pengen banget terjun ke dunia broadcasting atau penyiaran. Tolong dong kasih tips, trik, dan motivasi untuk mereka gitu. Oke. Aduh, sebenarnya aku juga masih belajar ya, kita sama-sama masih belajar. Jadi apa yang aku sampaikan itu sekedar sharing gitu, berdasarkan pengalaman, berdasarkan hal yang aku tahu gitu. Kalau tips and triknya sih yang pasti pertama perbanyak pengalaman ya gitu, karena untuk menjadi seorang presenter gitu kan, jurnalis ya lebih ke presenternya gitu. Itu ya pertama harus punya percaya diri dulu gitu, karena kita akan on cam atau berhadapannya dengan kamera. Jangan salah, ada pepatah yang bilang kamera itu mewakili 1 juta
mata gitu, 1 juta penonton. Benar. Kadang makanya gitu euforianya beda, atau tingkat nervousnya itu beda ketika kita ngomong di depan banyak orang sama ngomong di depan kamera. Nah, jadi kayak karena pepatah itu bilang satu kamera itu mewakili jutaan mata penonton. Makanya kadang ada yang justru kita akan lebih nervous ketika kita di depan kamera gitu. Benar. Makanya kalau untuk teman-teman yang apa ya, ingin terjun di dunia broadcasting, terutama ingin jadi presenter, mungkin bisa belajar dari ngevlog dulu gitu, kayak ya jadi kayak YouTuber gitu kan, terus yang ya bikin-bikin story gitu, apa namanya, belajar untuk on cam depan kamera handphone gitu, sehingga kayak udah terbiasa nih berhadapan sama kamera. Terus harus prepare juga nih gitu, maksudnya kayak oke, aku pengen terjun di dunia broadcasting, terutama presenter yang kayak gimana nih gitu, karena kan presenter macam-macam ya, ada presenter studio, presenter berita, ada talk show, ada juga yang presenter kuliner gitu, presenter wisata dan lain sebagainya. Nah, jadi apa ya, temukan passionmu gitu dan dalami itu. Jadi jangan sampai ketika mau jadi presenter, misalkan jadi presenter kuliner, tapi nggak suka makan. Nah itu kan akan aneh. Makanya harus apa ya, punya bekal dulu gitu sesuai dengan passion. Motivasinya sih gini, pasti banyak yang ngerasa kayak aduh minder pengen jadi presenter gitu kan. Yeah. Kayak insecure, punya rasa insecure. Nah kalau menurut aku semua orang tuh istimewa gitu. Semua orang punya kelemahan, kelebihan masing-masing, dan jangan pernah terfokus sama kelemahan kita, tapi fokuslah sama kelebihan kita yang bisa menutupi kelemahan tersebut gitu. Kalau kita ngebahas soal kelemahan terus nggak akan ada habisnya, karena memang manusia nggak sempurna kan. Benar. Makanya kita harus temukan kelebihan kita di mana dan kembangkan itu gitu. Dan kalau dibilang jadi presenter harus XYZ ya gitu, lebih ke misalkan fisik gitu. Iya, benar. Ya gini deh, kita harus realistis dong gitu, kayak yang TV itu adalah apa ya, media yang 3-in-1, 4-in-1 gitu, pokoknya all in one. Benar. Kayak yang nggak cuma suara, nggak cuma visual, nggak cuma teks dan lain sebagainya, semuanya itu penting di TV, terutama visual, karena kita nonton kita dengar ya kan. Makanya kenapa ya pasti pertama penampilan yang akan dilihat gitu kan. Iya. Karena kita ditonton gitu, bukan cuma didengerin. Makanya kenapa ya harus good looking gitu. Good looking itu bukan berarti itu kok harus yang kamu itu model gitu kan, kamu itu tinggi dan lain sebagainya loh. Kalau yang pernah ngelihat aku secara langsung pasti akan serius nih gitu, seorang Erika bisa jadi presenter gitu. Tapi nyatanya aku bisa. Nah artinya kalau aku aja bisa, pasti kamu akan lebih bisa gitu. Itu sih motivasinya. Jadi jangan stuck dan berhenti karena punya sebuah keterbatasan, tapi ya udah gitu, dobrak itu sampai ibaratnya kamu bilang oke, gue bisa. Nah, teman-teman, itulah presenter yang lagi booming banget, yang lagi viral di Bandar Lampung sekarang. Ya, Erika. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nonton. Amin. Dan juga bisa termotivasi untuk menjadi seorang presenter sesuai dengan jejak Erika yang saat ini. Amin. Oke, Erika, thank you. Terima kasih udah berbagi di ya, thank you semuanya yang udah nonton. Tetap semangat. Oke, bye. Bye. Jangan lupa subscribe. Oke.